Pertanyaannya adalah bagaimana tahapan implementasinya. Nah, tahapan untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui 6 tahapan. Yang pertama adalah memahami dulu esensi dari P5. Jangan-jangan langsung saja sekarang eranya kurikulum merdeka, yang sekolah A sudah melakukan P5, saya juga akan ikut melakukan P5. Wah, ini di sekolah samping saya sudah menerapkan P5, ayo kita lakukan P5, tetapi P5 akan menjadi hambar dan tidak menuju pada apa yang seharusnya dituju manakala kita belum memahami esensi dari P5 itu sendiri. Ikut-ikutan saja seperti yang lain. Ketika ada panen karya atau pentas seni untuk mengimplementasikan P5-nya, ikut-ikutan membuat gelar karya dan lain sebagainya, tetapi tidak dilalui tahapan-tahapannya. Nah, pentingnya memahami esensi P5 supaya kita bisa melakukan proyek itu sesuai dengan tahapan yang betul, indikatornya tercapai, dan hasil akhirnya adalah bermuara pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, kalau sudah kita memahami esensi P5, maka siapkan ekosistem sekolah. Dan Bapak Ibu lihat, bukan sembarang proyek di sini. Karena apa? Kadang kita melakukan proyek tetapi tidak berdasarkan analisis karakteristik kebutuhan. Kita ikut-ikutan saja. Sekarang lagi trennya sampah, ya sudah ikut-ikutan sampah. Ikut-ikutan saja. Ini proyeknya melakukan permainan tradisional. Ternyata mungkin yang dimainkan adalah permainan tradisional yang memang tidak relevan dengan karakteristik di lokasi atau di daerahnya. Sehingga menyiapkan ekosistem sekolah dalam bentuk analisis karakteristik, dilihat potensi sekolahnya apa, isu esensial yang ada di daerah kita itu apa, permasalahan urgen di lingkungan sekitar itu apa, sehingga itu akan menjadi landasan Bapak Ibu semuanya membuat proyek. Jadi jangan langsung mengikuti kegiatan-kegiatan lain, ayo kita membuat proyek sampah, ayo kita membuat proyek apa lagi, tapi tidak berdasarkan analisis kebutuhan. Jangan-jangan ini yang tidak dibutuhkan tetapi kita melakukannya, dan ini nanti jadinya juga tidak bermakna. Nah, kalau kita sudah memahami esensi, menyiapkan ekosistem sekolah, langkah selanjutnya adalah mendesain proyek. Mendesain proyek di sini artinya adalah menentukan alur proyeknya dari mulai tahap pertama sampai tahap berakhir. Kemudian mengalokasi waktunya. Kemudian juga membentuk tim, menentukan dimensi mana yang akan disasar, temanya apa, membuat modul proyek. Nah, sehingga Bapak Ibu diharapkan bisa merancang alur dan asesmen proyek itu sesuai dengan jalurnya. Nah, langkah selanjutnya, ketika kita lihat dari mendesain proyek, kemudian mengelola proyek, perangkatnya sudah dibentuk nih. Tim PIs-nya sudah dibentuk, jadwalnya sudah terkondisikan. Jadi langkah selanjutnya adalah kita implementasi dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada di modul proyek. Langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan dan melaporkan proyek dan berakhir pada evaluasi dan tindak lanjut. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, ketika tahapan ini dilakukan, maka ini adalah kegiatan kafah total holistik dari implementasi P5 yang ada di sekolah. Ingat, berakhir pada evaluasi dan tindak lanjut. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada siswa-siswanya, maka dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Apa yang sudah baik dan apa yang belum baik kita akan tinggalkan ke depan. Alur tahapan pelaksanaan P5. Kalau Bapak Ibu lihat, ada sintak model PJBL. Dimulai dari pertanyaan mendasar, desain perencanaan proyek, sampai pada menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Nah, sebetulnya tahapan-tahapan pelaksanaan P5 yang ada di kurikulum Merdeka itu merujuk pada tahapan model PJBL. Namun demikian dikemas dengan cara yang menyenangkan dan aktivitas yang seolah-olah kita tidak berproyek nih, tapi sebetulnya kita sedang menerapkan proyek dengan berorientasi pada berpikir ilmiah. Ada juga Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat itu ada tahap yang pertama adalah pengenalan, orientasi.
kemudian tahap kontekstualisasi, kemudian aksinya, refleksi dan tindak lanjut. Ada lagi yang mungkin dengan kegiatan yang pertama adalah mengamati, kemudian mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Ada lagi yang dengan pola temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Ini adalah tahapan dari pelaksanaan P5 yang sebetulnya ini merupakan implementasi dari keterampilan berpikir ilmiah. Cuma dikemas dengan cara yang bagus sehingga nampaknya anak itu seperti bermain, melakukannya itu dengan enjoy, tapi di situ karakteristik keterampilan berpikir ilmiah itu terbentuk.